Tata tertib menghadiri persidangan di ruang sidang. 1. Berpakaian sopan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi setiap perintah hakim ketua majelis. 3. Mengatur perangkat komunikasi pada mode diam atau menonaktifkan sebelum memasuki ruang sidang. 4. Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang. 5. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak maupun alat atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan kecuali atas izin dan perintah dari pihak yang berwenang. 6. Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan. 7. Dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut hadir di persidangan. 9. Kepada awak media yang akan mengambil rekaman suara, gambar maupun video di dalam ruang sidang diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua majelis. 10. Siapapun yang menghina dan atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur serta diberi peringatan oleh hakim ketua majelis tetapi masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari sidang. Jika tindakan dan perbuatan yang bersangkutan tersebut mengandung unsur tindak pidana, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 23-G-2022-PTUN Samarinda antara Diasa Fitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda atas nama Muhammad Asmi sebagai tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara Samarinda dengan nomor register 23-G-2022-PTUN Samarinda antara Diasa Fitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda Muhammad Asmi selaku tergugat. Dengan ini sidang pendahuluan dinyatakan dibuka. Kepada para pihak dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apa benar saudara bernama Diasa Fitri? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara lahir di Samarinda tanggal 11 Juli 1990? Benar, Yang Mulia. Beragama Islam? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara beralamat di Jalan Kemakmuran nomor 27, Kelurahan Sungai Pinang dalam Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara hari ini hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi kuasa hukum saya, Yang Mulia, yaitu Saudari Alda Putri SHMH. Apakah benar saudara bernama Muhammad Asmi? Benar, Yang Mulia. Apakah benar saudara lahir di Samarinda tanggal 4 Mei 1980? Benar, Yang Mulia. Beragama Islam? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara beralamat di Jalan Panjaitan nomor 60, Kelurahan Temindung, Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda? Benar, Yang Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah saudara hadir sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum saudara? Saya didampingi oleh kuasa hukum saya, yaitu Puput Kurnia SHMH. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat, silahkan menyerahkan surat kuasa dan menunjukkan kartu tanda advokatnya. Baiklah, diperintahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk maju menyerahkan dokumen dismisal. Baik, Yang Mulia. Dikarenakan proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berhasil, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan. Panitera,
7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa, dan apakah dapat dilaksanakan sidang? 9 November dan dapat dilakukan sidang yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat, apakah bersedia untuk tanggal 9 November 2022? Bersedia yang mulia. Untuk kuasa tergugat bagaimana? Bisa yang mulia. Baiklah, dengan sidang ini pendahuluan dinyatakan selesai. Sidang telah selesai, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kota Samarinda yang telah mengabdi selama puluhan tahun dengan dedikasi dan prestasi. 2. Bahwa penggugat memang telah bersangkutan perkara hukum tindak pidana korupsi, telah menjalani hukuman pidana penjara selama 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Bahwa selama proses hukum tersebut penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatan dan hanya menerima sebagian dari hak gajinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman, tergugat menerbitkan SK objek sengketa yang memberhentikan penggugat dengan tidak hormat. 5. Bahwa penerbitan SK objek sengketa oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepatutan dan keadilan. Tindak PT-DH yang dijatuhkan kepada penggugat dirasa tidak patut dan tidak adil. Mengingat pengabdian penggugat selama ini, penggugat telah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan pidana. Asas kecermatan, tergugat tidak mempertimbangkan secara seluruh aspek yuridis dan sosiologis terkait kondisi penggugat sebelum menerbitkan keputusan. 6. Bahwa keputusan tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mempertimbangkan secara proporsional antara kesalahan yang telah dijalani hukumnya dengan sanksi administrasi terberat yang dijatuhkan. Hormat kami kuasa hukum penggugat Alda Putri SHMH. Cukup yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, atas gugatan ini apakah masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait gugatan penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan surat gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari pihak tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan eksepsi saudara? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan menyerahkan salinan eksepsinya kepada majelis dan kuasa hukum penggugat. Baiklah, saudara kuasa tergugat, silakan membacakan eksepsinya. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakannya sembari berdiri. Majelis Hakim yang mulia, pihak penggugat dan kuasa hukum penggugat yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya, kuasa hukum dari tergugat, Muhammad Asmi, untuk membacakan eksepsi dari sengketa tata usaha negara dengan nomor 23-G-2022-Petun Samarinda. Petitum gugatan tergugat yang pertama menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum dan tidak didukung oleh bukti yang cukup. Kedua, menyatakan bahwa surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 880/122/HK KS/2022 tanggal 11 Februari tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya izinkan kami membaca sembari berdiri. Bahwa dengan ini penggugat melalui kuasa hukumnya Alda Putri SHMH menyampaikan replik atas jawaban tergugat
yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan penggugat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk 1. Menolak seluruh dalil jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa keputusan Wali Kota Samarinda nomor 880/123/HK KS 2022 tanggal 11 Februari 2022 adalah cacat hukum dan tidak sah. 3. Menerima dan mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Aqua dan merehabilitas nama baik serta kedudukan jabatan penggugat. 5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada tergugat. Demikian replik ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas jawaban tergugat agar menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Alda Putri SHMH. Cukup yang mulia. Baiklah, saudara tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait replik dari penggugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, dikarenakan penggugat telah membacakan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan duplik saudara? Sudah yang mulia. Dipersilahkan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyerahkan salinan dupliknya kepada majelis dan kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat, silakan dibacakan dupliknya. Berdasarkan uraian di atas, tergugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat dan seluruhnya. Kedua, menyatakan bahwa keputusan Wali Kota Samarinda nomor 880/123/HK KS 2022 tanggal 11 Februari tahun 2022 adalah sah dan berlaku. Yang ketiga, menolak seluruh petitum gugatan penggugat. Dan yang keempat, membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat. Demikian duplik ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggapan kuasa hukum atas replik penggugat agar menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sekian, terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan terkait duplik tergugat? Cukup yang mulia. Baiklah, karena sudah dibacakan duplik dari tergugat, maka agenda sidang berikutnya adalah pembuktian dari pihak penggugat. Perlu waktu berapa lama untuk menyiapkan pembuktian? Kami butuh waktu 7 hari yang mulia untuk menyiapkan pembuktian. Baiklah, bagaimana dari pihak tergugat? Kami juga butuh waktu 7 hari untuk menyiapkan pembuktiannya, yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? Rabu 16 November 2022 dan tidak ada jadwal persidangan yang mulia. Baiklah, untuk membacakan kesempatan kepada para pihak untuk menyiapkan pembuktian, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 16 November 2022. Sebelum sidang ditutup, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Baiklah, kepada para pihak, karena telah hadir dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini kami anggap selesai sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditutup, ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 23-G-2022-PTUN Samarinda antara Lia Safitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda Muhammad Asmi selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian
dari para pihak. Majelis memberikan kesempatan pertama kepada para pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Kepada pihak penggugat, apakah alat bukti sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Baik, alat bukti apa saja yang saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Kami akan mengajukan bukti tertulis dan saksi, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, alat bukti apa saja yang sudah saudara siapkan untuk persidangan hari ini? Kami akan mengajukan bukti saksi dan bukti tertulis, Yang Mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan maju dan menyerahkan alat bukti tertulisnya kepada majelis. Baik, Yang Mulia. Kuasa penggugat, apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Kuasa tergugat, apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan? Tidak ada, Yang Mulia. Karena tidak ada, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Panitera, silakan hadirkan saksi di muka persidangan. Kepada saksi dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada para saksi, apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, karena para saksi majelis akan memeriksa identitas dari saudara saksi. Kepada saudara saksi, silakan maju ke depan dan bawakan identitasnya. Baik, kepada saksi 1, majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudara terlebih dahulu. Silakan jawab sesuai dengan KTP saudara. Nama, Suni Setiawan, Yang Mulia. tempat tanggal lahir dan alamat, Lahir di Bandar Lampung 21 September 1990. agama, Islam, Yang Mulia. pekerjaan pegawai negeri sipil, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya majelis hakim akan memeriksa identitas dari saudara saksi 2. Silahkan saudara jawab sesuai dengan KTP saudara. Nama, Sama dengan tempat tanggal lahir dan alamat, 10 Oktober 2000. Alamat sama dengan agama, Islam. pekerjaan pegawai negeri sipil, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Benar. Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain yang dari sebenarnya. Baik, cukup Yang Mulia. Silakan duduk. Sumpah telah diucapkan oleh para saksi. Oleh karena yang dalam memberikan kesaksian harusnya berdasarkan kenyataan dan fakta yang saudara ketahui. Baiklah, untuk pertama, majelis hakim akan mendengarkan terlebih dahulu kesaksian antara saudara saksi 1. Untuk saksi yang lain, silahkan menunggu di belakang untuk dipanggil nanti. Baik, saudara apakah sudah siap untuk memberikan keterangannya? Siap, Yang Mulia. Saudara saksi, ada beberapa pertanyaan yang saudara harus jawab sesuai dengan yang saudara ketahui. Kepada saudara saksi, apakah saudara mengenal pihak penggugat? Kenal, Yang Mulia. Apakah saudara mengenal pihak tergugat? Saya hanya mengetahui bahwa tergugat adalah Bapak Wali Kota Samarinda. Apakah saudara memiliki hubungan dengan pihak penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah Anda memiliki hubungan saudara dengan pihak tergugat? Tidak ada, Yang Mulia. Bisa saudara jelaskan yang saudara ketahui mengenai permasalahan ini? Baik, Yang Mulia, pengetahuan saya bahwa tergugat merasa keberatan dengan SK yang diberikan oleh Bapak Wali Kota karena penggugat memberhentikan dengan tidak hormat. Penggugat diberhentikan karena tersangkut masalah hukum tindak pidana korupsi yang telah menjalani hukuman selama 2 tahun penjara. Baik, cukup. Kuasa hukum tergugat,
apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silahkan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, menurut saksi, apakah benar penggugat mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda terhadap SK yang diterima oleh penggugat? Benar, penggugat mengajukan keberatan kepada Wali Kota Samarinda karena diberhentikan secara tidak hormat dari statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Baik, apakah saksi mengetahui penggugat sebelum penggugat diberhentikan sementara? Saya tidak melihat secara langsung tapi mendengarnya. Sebelumnya, saya tekankan sekali lagi bahwasannya memberikan keterangan yang tidak benar di muka persidangan adalah salah satu pelanggaran hukum. Saudara siap menanggung akibatnya? Iya yang mulia, saya tetap dengan keterangan saya. Tadi saudara bilang saudara tidak melihat prosesnya secara langsung, tetapi Anda hanya mendengarkannya. Itu bukan suatu fakta, tapi suatu opini Anda saja. Mohon maaf yang mulia, kuasa hukum tergugat tidak berhak mengintimidasi saksi. Saksi kami dengan itikat baik dan menyampaikan apa yang ia alami. Itikat baik saja tidak cukup, persidangan ini menuntut fakta, bukannya simpati. Fakta sedang kami buktikan. Kalau saudara merasa terancam, mungkin karena posisi hukum saudara sudah rapuh. Kami berdiri di atas aturan, sedangkan gugatan yang saudara bangun itu berlandaskan kepada asumsi dan emosi. Kami bicara keadilan, kalau terasa mengguncang, itu karena kebenaran sedang mengetuk. Hadirin harap tenang. Baik saudara saksi, apakah tetap ada keterangan yang saudara berikan? Iya yang mulia, saya tetap dengan keterangan saya. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara mengambil KTP saudara di Panitera dan meninggalkan ruangan persidangan. Saudara saksi sudah siap untuk memberikan keterangannya? Siap yang mulia. Baik, ada beberapa pertanyaan yang harus saudara jawab sesuai dengan saudara ketahui. Apakah saudara kenal dengan penggugat? Kenal yang mulia. Apakah saudara kenal dengan tergugat? Saya tidak mengenal tergugat. Saya hanya tahu bahwa tergugat adalah Bapak Wali Kota Samarinda. Bisa saudara jelaskan yang saudara ketahui mengenai permasalahan ini? Baik, terima kasih yang mulia. Saya dan penggugat pernah sama-sama bekerja di pemerintahan kota. Saya tidak tahu kapan penggugat diberhentikan. Yang saya tahu bahwa gaji penggugat diberhentikan sementara. Hanya itu yang mulia. Baik kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya, apakah saksi mengetahui bahwasannya penggugat diberhentikan sementara gajinya dan berapa persen gajinya yang ditahan? Iya, saya tahu bahwa gaji penggugat dulu diberhentikan sementara. Dan sepengetahuan saya, gajinya hanya ditahan sebesar 25%. Apakah saksi mengetahui proses pemberhentian penggugat? Saya tidak tahu proses pemberhentian penggugat. Baik, Panitera tolong panggilkan saksi ahli dari tergugat. Baik yang mulia, saudara saksi ahli, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Sudah yang mulia. Sebelumnya silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas saudara. Saudara ahli majelis akan mengecek identitas saudara. Silahkan saudara jawab sesuai dengan KTP saudara. Nama, Aura Rindasari, tempat tanggal lahir dan alamat, Samarinda 6 Agustus 2001, tinggal di Jalan Kemakmuran nomor 17 Kota Samarinda. agama, Islam. pekerjaan dosen, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, benar? Benar yang mulia. Apakah saudara kenal dengan pihak penggugat? Tidak yang mulia. Apakah saudara kenal dengan pihak tergugat? Kenal yang mulia, beliau Bapak Wali Kota Samarinda. Apakah saudara bersedia diambil sumpah menurut agama saudara sebelum memberi keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, jurusita. Baik, juru sumpah silakan dibantu untuk saudara saksi untuk mengikuti kata-kata saya. Saudara saksi, silahkan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan terkait sengketa ini sesuai kepakaran Anda. Baik Yang Mulia, sengketa ini terkait keputusan Wali Kota Samarinda yang memberhentikan dengan tidak hormat Dr. Dea Savitri MSI selaku PNS. Dasar hukumnya antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 Tahun 2017. Berdasarkan pasal 87 ayat 4 huruf B, PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi wajib diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah ada putusan pengadilan tipikor yang berkekuatan hukum tetap. Maka tindakan wali kota tersebut sudah sesuai dengan aturan dan kewenangannya. Ada lagi yang dapat saudara jelaskan? Cukup Yang Mulia. Baik, dari kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Kuasa penggugat, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah ada tambahan? Cukup Yang Mulia. Saudara ahli, apakah saudara tetap dengan keterangan saudara? Ya Yang Mulia, saya tetap pada keterangan saya. Baik, keterangan saudara kami anggap cukup. Silakan saudara ambil KTP di panitera dan meninggalkan ruang sidang. Baiklah, kepada para pihak karena telah hadir dalam persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini kami anggap sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 23-G-2022-PT UN Samarinda antara Dea Savitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda Muhammad Asmi selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat telah melewatinya acara pembukaan, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Penggugat, apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan Anda? Siap Yang Mulia. Selanjutnya, kedua belah pihak sudah menerima salinan kesimpulan. Baik, dipersilakan kuasa hukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan salinan kesimpulan ke majelis dan juga ke kuasa hukum penggugat dan tergugat. Kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan maju mengambilnya. Karena kedua belah pihak telah menerima salinan kesimpulan, maka silakan kepada saudara penggugat untuk terlebih dahulu membacakan memori kesimpulan saudara. Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan. Izinkan saya membacakan kesimpulan penggugat dari kami dalam posisi berdiri. Kesimpulan hukum penggugat. 1. Bahwa keputusan Wali Kota Samarinda yang memberhentikan penggugat sebagai PNS dengan tidak hormat cacat hukum karena dikeluarkan sebelumnya adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 2. Bahwa pasal 87 ayat 4 huruf B UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian tidak hormat hanya dapat dilakukan apabila PNS telah dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah. 3. Bahwa tindakan tergugat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, asas kepastian hukum, dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 4. Bahwa keputusan tersebut juga tidak memenuhi syarat prosedural karena tidak melalui mekanisme pemberhentian sementara sebagaimana diatur pasal PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
5. Dengan demikian, keputusan pemberhentian penggugat tidak sah secara hukum dan seluruhnya dibatalkan serta dipulihkan kembali status kepegawaiannya. Cukup yang mulia. Baiklah, selanjutnya kepada para pihak tergugat, apakah ada pertanyaan atau sanggahan atas apa yang dimuat dalam memori kesimpulan penggugat? Tidak ada yang mulia. Baik, dengan selesainya pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat, maka majelis hakim akan menunda persidangan selama 7 hari ke depan. Kepada panitera, apakah dimungkinkan untuk diadakannya sidang 7 hari yang akan datang? Hari Rabu 30 November 2022 dan bisa dilangsungkan persidangan yang mulia. Kepada penggugat, apakah bisa mengikuti persidangan 7 hari yang akan datang? Bisa yang mulia. Pihak tergugat, Bisa yang mulia. mengingat telah diselesaikan acara pembacaan kesimpulan dan pihak tergugat dan tergugat, maka sidang ditunda hingga 30 November 2022 dengan acara keputusan majelis hakim. Sidang telah selesai, majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register 23-G-2022-PT UN Samarinda antara Dea Savitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda Muhammad Asmi selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada para pihak, apakah masih ada ketetapan semula untuk menyidang perkara ini dan tidak ada upaya untuk menyelesaikan secara musyawarah? Tidak yang mulia. Baiklah, majelis hakim akan membacakan putusan kepada para pihak. Mohon diperhatikan seksama. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Wali Kota Samarinda nomor 188.4 ke 1123/2021 tentang pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Dea Savitri. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. 4. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik, kedudukan serta memulihkan hak kepegawaian penggugat sebagaimana mestinya. 5. Membebankan biaya perkara kepada tergugat sejumlah Rp300.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Rabu 30 November 2022. Baiklah, dengan dibacakannya putusan, maka keputusan majelis hakim akan berkekuatan hukum tetap 14 hari sejak keputusan ini dibacakan. Permohonan banding dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 setelah hari ini. Kuasa hukum penggugat apakah akan mengupayakan banding? Akan kami diskusikan dulu yang mulia. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami juga akan mendiskusikannya dulu yang mulia. Baiklah, dengan demikian sidang saya tutup. Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan nomor register 2023-G-2023-PT UN Samarinda pada tanggal 30 November antara Dea Savitri selaku penggugat melawan Wali Kota Samarinda Muhammad Asmi selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup.